para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Misi. Gereja secara khusus berdoa dan mendoakan karya misi dan para misionaris. Hari Minggu Misi ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1926. Tadinya Paus memilih minggu kedua dalam bulan Oktober. Tujuan dari Hari Minggu Misi ini adalah memperbaharui komitmen gereja akan tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya. Hari Minggu Misi mengajak gereja merefleksikan tugas dan juga merefleksikan jati dirinya sebagai utusan. Panggilan misioner gereja diharapkan menjadi kelanjutan karya misi Yesus Kristus mengenai Allah Bapa dan kehendaknya untuk menyelamatkan kita. Itulah hari Minggu Misi. Dan pada hari Minggu Misi ini gereja menampilkan bagi kita melalui Injil Santo Markus bab 10 tadi seorang tokoh iman, Bartimeus, seorang pengemis buta. Keistimewaan tokoh iman kita ini, ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, akan menjadi semakin jelas dan menarik bila kita bandingkan dengan tokoh iman yang telah lebih dahulu diperkenalkan oleh Injil Markus dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem 2 minggu yang lalu, yaitu minggu ke-27. Pasti ibu bapak sudah lupa bacaan pada minggu ke-27. Kalau ada masih ingat, syukurlah. Pada hari Minggu itu yang ditampilkan adalah seorang yang kaya yang datang menghadap Yesus dengan sikap yang sangat sopan, berlutut dan memohon dengan lembut. Maka akan sangat menarik seandainya bisa kita bandingkan antara orang kaya yang muncul pada minggu ke-27 dan Bartimeus pada minggu yang ke-30 hari Minggu Misi. Secara sepintas saja saya melihat dan menayangkan, mohon maaf tidak ditayangkan di sana, tetapi melalui tangan saya saja. Silahkan ibu bapak melihat seolah-olah tangan saya ini layar yang memuat tulisan. Yang sebelah kiri adalah orang kaya. Apa yang menonjol pada diri orang kaya? Orang kaya ini yang mempunyai inisiatif menjumpai Yesus langsung. Tetapi Bartimeus tidak mempunyai keberanian untuk menjumpai Yesus, maka dia hanya duduk di pinggir jalan. Tetapi yang istimewa menarik bagi saya adalah bahwa orang kaya itu tidak diberi nama. Karena ini seolah-olah memberi kesempatan kepada saya mengidentifikasikan diri sebagai orang kaya. Saya lebih memilih jadi orang kaya memang kalau dalam soal ini. Daripada Bartimeus sudah pengemis buta pula, ya kan? Wah, ini sama sekali enggak menarik. Saya bisa mengidentifikasikan diri. Untungnya Markus kok juga tidak memberi nama kepada orang kaya ini. Biar kita semua bisa nempelkan nama gitu. Ada seorang kaya bernama Hendaryono. Hebat kan? Lalu ini. Nah, ibu bapak, lalu apa? Orang yang kaya ini tutur katanya selain sopan tingkah lakunya juga lembut. Maka ketika datang berlutut kepada Yesus, tutur katanya begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang sudah kaya, lembut, hidupnya terjamin. Maka permintaannya ya bukan permintaan yang remeh-temeh. Mintanya apa? Petunjuk untuk hidup kekal. Wah, ini kegiatan religius yang luar biasa. Ini sangat laku di gereja kita. Kalau ada doa rosario, novena, pendalaman iman, laris banget. Ada misa banyak. Tetapi untuk ikut
olahraga Strava yang hadir cuma sedikit. Tetapi biarkan, ini pokoknya ini gambaran orang kaya kok, bukan gambaran kita tadi. Lalu apa? Permohonan yang sangat religius bandingkan dengan permohonan Bartimius. Permohonan Bartimius, orang yang buta, duduk di pinggir jalan, tidak berani ketemu Yesus langsung, harus dipanggil dulu baru menghadap. Permohonannya apa? Sangat-sangat jasmaniah. Semoga aku dapat melihat. Lalu apa? Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, ini perbandingan di awal. Ibu, bapak sebetulnya bisa membuat perbandingan yang sangat menarik. Silahkan nanti ibu, bapak membandingkan Injil hari ini, Bartimius, Injil Santo Markus, dan juga orang kaya tadi juga Injil Santo Markus bab 10, sama-sama bab 10. Tetapi mari kita kembali ke arus besar yang ingin kita renungkan pada hari Minggu Misi ini. Karena daftar perbandingan ini, mohon maaf ibu bapak, masih banyak. Nanti ibu bapak bisa membuat sendiri. Silakan membaca Injil Santo Markus bab 10, perbandingannya luar biasa menarik. Tuliskan satu-satu dan ibu bapak akan sangat terkesan. Mari kita kembali pada hal yang saya harapkan menjadi makin penting pada hari Minggu Misi ini. Maka mari kita langsung menuju akhir cerita Injil saja. Di akhir Injil pada hari Minggu ke-27 diceritakan bagaimana Yesus menunjukkan kalau kamu ingin mendapat hidup, turutilah ini. Yesus mengutip 10 perintah Allah runtut. Tetapi Yesus sengaja menyelipkan di tengahnya satu hal yang tidak ada di dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan mengurangi hak orang lain. Enggak ada dalam 10 perintah Allah, tetapi Yesus menyelipkan di situ. Apakah Yesus enggak hafal terhadap 10 perintah Allah? Mustahil. Tetapi Yesus menyelipkan itu, dan orang kaya ini tadi mengatakan, "Guru, semuanya itu sudah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi yang kecil ini dia luput memperhatikan. Maka Yesus menambah di akhir Injil, "Jualah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan kalau kamu ingin hidup sempurna apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi apa? Yesus mengundang orang kaya itu untuk menjadi pengikut Yesus. Hasilnya apa? Hasilnya orang kaya itu pergi, tidak hanya sekedar pergi dengan kecewa dan sedih hati. Bandingkan dengan Injil hari ini, aneh. Sesudah mengatakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus berkata apa? Yesus justru memerintahkan si buta Bartimius ini pergilah. Tetapi hasilnya apa? Orang yang disuruh pergi malah menjadi pengikut Yesus. Orang yang disuruh datang untuk menjadi pengikut Yesus malah pergi. Dua perbandingan yang sangat aneh. Yang diundang untuk datang malah pergi dengan kecewa dan sedih. Orang yang disuruh pergi malah datang dengan gagah berani menjadi pengikut Yesus. Nampaknya yang mau ditekankan hal ini adalah bahwa karya misi selalu mengandung dua segi yang saling melengkapi. Segi yang pertama, karya misi selalu mengajak kita menjalin relasi akrab dengan Yesus yang menjadi sumber utusan dari Bapa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, perutusan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus ini dari segi lain mengandung resiko kita harus berani meninggalkan rasa nyaman. Seperti orang muda tadi disuruh menjual hartanya dan menjadi pengikut Yesus. Tetapi dua segi ini bukan kok saling bertentangan. Kalau saya tidak mau pergi maka saya harus begini, atau kalau saya pergi harus begitu, tidak. Meninggalkan zona nyaman bukan merupakan syarat untuk menjalin ikatan relasi dengan Yesus yang akrab, tidak.
Semakin saya bersatu dengan Tuhan Yesus, saya akan diberi anugerah kekuatan, rahmat untuk berani meninggalkan zona nyaman ini karena relasi dengan saya. Relasi saya dengan Yesus ini betul-betul mempesona sebagaimana Bartimeus ini. Begitu terkesan kesatuannya dengan Yesus menjadi pengikutnya Yesus, maka dia berani menanggalkan jubah manusia lamanya di pinggir jalan mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sekali lagi, semakin kita akrab dengan Tuhan Yesus, semakin kita berani dan bahkan kita diberi kekuatan untuk berani meninggalkan zona nyaman, menjadi pengikut Yesus, menjadi utusan. Ini renungan sederhana pada hari Minggu Misi ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita berani menjadi utusan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.